Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan dengan pokok bahasan sektor industri. Ya, ini sektor yang penting ya dalam perekonomian Indonesia. Jadi sektor the leading sektor perekonomian Indonesia adalah sektor industri. Ya, sebelumnya kita lihat data dulu. Jadi sektor industri, sektor pertanian ini saling mendukung ya, berkaitan erat. Ya, kita lihat data terbaru, data tahun 2020 ya. Tentang sektor industri ya. Sektor industri masih memiliki kontribusi ya, kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Jadi ini maksudnya nilai produksinya ini paling besar di antara sektor-sektor yang lain dalam membentuk PDB. Jadi penghitungan PDB dengan pendekatan produksi itu menjumlahkan nilai produksi dari 9 sektor ekonomi. Ya, dari 9 sektor ekonomi tadi yang nilai produksinya paling besar adalah sektor industri, yaitu sebesar data terakhir tahun 2020 sampai sekitar bulan Agustus ini ya, kuartal kedua sebesar 19,87%, ini paling besar. Kemudian berikutnya sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor-sektor yang lain. Nah, jadi dilihat dari nilai produksinya sektor ini paling besar. Nanti bisa dipahami karena sektor industri itu memiliki kelebihan ya dibanding sektor ekonomi yang lain. Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja, ini sektor industri hanya sebesar 13,61%. Jadi ini masih di bawah sektor perdagangan dan juga sektor pertanian. Jadi kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja ini masih lebih besar sektor pertanian. Bahkan dibanding sektor perdagangan ini lebih besar sektor perdagangan juga. Nah, jumlah ini masih di bawah sektor pertanian ya, yang memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 29,76%. Jadi hampir 30% penduduk Indonesia ini bekerja di sektor pertanian. Ya, ini data mengenai data terbaru dari sektor industri, dilihat dari kontribusinya terhadap PDB dan dari penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian kita lihat beberapa konsep penting ya terkait sektor industri ini. Jadi sektor industri atau industrialisasi ini dianggap sebagai obat mujarab atau panacea ya untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Ini jadi pemerintah dulu di awal Orde Baru tahun 69 sebelum dicanangkan pelita itu mulai tahun 69 ini memang sudah memilih sektor industri ini sebagai the leading sector, sebagai tumpuan dalam pembangunan ekonomi. Jadi diharapkan kemajuan atau perkembangan ya di sektor industri ini dapat menarik sektor-sektor ekonomi yang lain ya. Jadi tetapi sektor industri ini tidak akan dapat berkembang tanpa dukungan sektor pertanian khususnya dan juga sektor-sektor yang lain. Pembangunan sektor industri tidak boleh terpisah ya dengan sektor-sektor lain tadi dalam perekonomian serta memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada. Ya, jadi meskipun ini dipilih sebagai sektor yang utama, tetapi ini tidak boleh pembangunan sektor industri ini tidak boleh terpisah ya dari sektor-sektor yang lain, khususnya sektor pertanian tadi ya. Nah, sekarang apa kelebihan sektor industri ini ya sehingga dia harus dipilih sebagai the leading sektor? Kelebihan produk industrial. Jadi sektor industri ini memiliki kelebihan antara lain ini. Pertama, memiliki term of trade yang tinggi.
dasar tukar ya, dasar tukar terkait dengan harga dari produk industri dan katakanlah dengan produk impor. Ini produk ini memiliki harga yang tinggi. Jadi negara kita sebagai contoh ini pada umumnya mengekspor produk-produk pertanian. Nah, sementara kita banyak mengimpor produk-produk industri. Nah, maka dalam perdagangan internasional, term of trade negara kita cenderung lemah karena kita mengekspor produk pertanian dan mengimpor produk industri tadi, di mana harga produk industri itu lebih tinggi dibanding harga produk pertanian. Kemudian menciptakan added value atau nilai tambah yang besar. Ya, sehingga ya wajar kalau nilai produksinya paling tinggi terhadap PDB tadi. Memiliki variasi produk yang beragam dan mampu memberikan marginal utility yang tinggi bagi pemakainya. Marginal utility, ingat ini konsep marginal utility dalam ekonomi mikro, ya ini tambahan kepuasan ya, tambahan kepuasan yang tinggi bagi pemakainya. Ya, ini produk industri yang memiliki variasi yang beragam dan MU atau marginal utility yang tinggi. Kemudian memberikan profit margin yang lebih menarik, keuntungan yang lebih menarik. Proses produksi dan penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Ya, berbeda dengan sektor pertanian yang banyak bergantung pada alam. Kalau sektor industri ini lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Ya, ini kelebihan produk industrial. Selanjutnya kita ke pengertian dari industri. Ada dua pengertian dari industri. Pertama, industri itu merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Seperti kita mengenal ada industri kosmetika, ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk kosmetika. Industri pakaian jadi, industri sepatu. Ya, ini pengertian yang pertama. Ini pengertian dalam ekonomi mikro. Tetapi dalam yang dimaksud sektor industri di sini, ini pengertian yang kedua, yaitu yang ini. Industri pengolahan itu adalah pengertian yang kedua yang di bawah ini, yaitu industri juga merupakan sektor ekonomi ini yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi yang dimaksud dengan sektor industri di sini adalah industri pengolahan ini tepatnya. Mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ini apapun produknya, baik produk jasa maupun produk yang berupa barang. Kemudian kita lanjutkan ke strategi industrialisasi. Dalam pembangunan industri di negara kita, ini ada dua strategi yang disebut sebagai strategi industrialisasi. Pertama, pola substitusi impor, ya, mengutamakan pengembangan jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk sejenis. Jadi membangun industri atau mengembangkan industri yang menghasilkan atau memproduksi produk ya yang bisa menggantikan produk yang diimpor tadi, sehingga ini tujuannya adalah untuk menghemat devisa terutama itu. Nah, alasannya apa? Ini alasan pola substitusi impor. Pertama yang utama adalah menghemat penggunaan devisa, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor produk dari negara lain. Kita bangun industri yang bisa menghasilkan produk yang dihasilkan oleh negara lain, sehingga tidak perlu mengimpor. Kemudian merangsang dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ini semangat untuk mencukupi kebutuhan sendiri, ini semangat untuk mandiri, tidak tergantung oleh produk dari negara lain. Nah, ini alasan
strategi pola SI atau substitusi impor. Kemudian pola berikutnya sebagai kelanjutan dari pola substitusi impor ini adalah ini masih tentang substitusi impor. Ini ada masalah yang dihadapi terkait dengan pola ini, yaitu kualitas produk yang masih rendah dan biaya produksi yang mahal. Ini pada awalnya memang demikian, tetapi nanti kalau industri tadi sudah maju, sudah semakin berkembang, ya maka nanti masalah ini akan bisa diselesaikan atau akan bisa dihilangkan. Jadi nanti pelan-pelan kualitas produk juga akan semakin baik dan perusahaan akan semakin efisien, sehingga biaya produksinya bisa lebih murah. Kemudian pola berikutnya adalah pola promosi ekspor. Ini berorientasi keluar. Jadi bagaimana membangun industri untuk kebutuhan pasar internasional atau untuk diekspor. Ini. Jadi mengutamakan pengembangan jenis industri yang menghasilkan produk untuk diekspor. Strategi ini ditempuh sebagai kelanjutan dari atau sesudah keberhasilan strategi substitusi impor. Jadi ini sebagai strategi lanjutan, ya, lanjutan dari substitusi impor. Maka kita tidak hanya puas dengan bisa mensuplai kebutuhan sendiri, tetapi juga harus bisa untuk mengekspor ke pasar dunia, ya, sehingga itu akan bisa menambah devisa. Harapannya demikian. Selanjutnya terkait dengan sektor industri ini, BPS membedakan skala industri menjadi 4 ini menurut jumlah pekerja. Jadi ini penggolongan industri versi BPS, ya, ini berdasarkan jumlah pekerja. Jadi kita mengenal ada industri besar, industri sedang, dan ada 4: industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri kerajinan rumah tangga. Jadi dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Kalau industri besar itu jika memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ya, jadi mulai 100 orang ke atas kalau pekerjaannya itu lebih dari 100 orang, industri besar. Kemudian industri sedang itu antara 20 sampai 99 orang. Kemudian industri kecil 5 sampai 19 orang, dan industri atau kerajinan rumah tangga kurang dari 5 orang. Ya, ini penggolongan industri versi BPS hanya melihat jumlah pekerjanya saja. Kemudian ada lagi versi yang lain dari Bank Indonesia. Kalau BI menetapkan batasan mengenai besar kecilnya skala perusahaan atau skala usaha perusahaan, ini berdasarkan asetnya. Perusahaan besar itu apabila asetnya lebih dari 600 juta, perusahaan kecil apabila asetnya kurang dari 600 juta. Jadi kalau versi BI, Bank Indonesia, itu dilihat dari aset yang dimiliki. Kemudian ada lagi ini badan PBB, ya, dari UNIDO, United Nations Industrial Development. Ini menggolongkan beberapa negara di dunia ini, mengelompokkan negara menjadi beberapa kelompok. Ini berdasarkan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Ya, jadi suatu negara itu disebut negara industri jika kontribusi produksinya atau nilai produksinya lebih dari 30% terhadap PDB. Nah, kemudian ada juga negara semi industri, ini antara 20 sampai 30%, ini semi industri. Kemudian negara dalam proses industrialisasi antara 10 sampai 20%, dan negara non industri kurang dari 10%. Jadi dengan dasar penggolongan ini kita bisa menggolongkan negara Indonesia itu masuk kelompok yang mana. Tadi tinggal kita lihat data di muka tadi. Jadi negara kita itu kontribusi sektor industri terhadap PDB itu kurang lebih pada angka 20%.
20% atau kurang sedikit tadi 19%. Jadi kita antara kelompok 2 dan kelompok 3 ini berubah-ubah. Dan nanti harapannya akan semakin besar nanti kontribusi sektor industri. Sehingga nanti kalau sudah lebih dari 30%, nah maka kita bisa digolongkan sebagai negara industri versi UNIDO ini, United Nations Industrial Development. Ya, kemudian kita lanjutkan daya saing industri nasional ya. Rendahnya daya saing industri nasional disebabkan beberapa faktor ya. Jadi kita lihat kenapa daya saing industri nasional kita itu rendah misalkan. Nah, kita lihat dan ini permasalahan ini masih dihadapi sampai saat ini. Misalkan yang menyebabkan daya saing rendah ini maraknya praktek KKN, korupsi, kolusi, ya nepotisme KKN, dan layanan umum yang buruk berakibat naiknya biaya overhead ya. Biaya tidak langsung ini dalam kegiatan produksi. Nah, ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi ya, sehingga ya ini akan berdampak terhadap daya saing industri nasional ya. Kemudian biaya modal yang relatif cukup tinggi, biaya modal, administrasi perpajakan yang belum optimal, dan yang keempat adalah kandungan impor ya, yang sangat tinggi, kandungan impor sangat tinggi yang mengakibatkan biaya produksi sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Ya, jadi karena kebanyakan barang modal itu diimpor, maka ketika terjadi kenaikan harga dolar misalkan, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi. Kalau biaya produksi meningkat atau naik, maka akan berakibat pada naiknya harga barang-barang dan jasa. Ya ini sehingga secara umum berarti permasalahan ini sampai saat ini masih dihadapi dalam industri nasional di negara kita ini. Nah, jadi ini harus juga secara terus-menerus harus dikikis ini ya, permasalahan ini harus harus diatasi. Selanjutnya masih ada terkait dengan daya saing, yaitu lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi ya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah industri nasional. Keenam, kualitas SDM industri nasional yang rendah. Nah, ini SDM itu harus terus-menerus ditingkatkan terutama melalui pendidikan. Kemudian ketujuh, iklim persaingan yang kurang sehat. Nah, ini sering juga terjadi, saling menjatuhkan ya, persaingan yang kurang sehat. Kemudian dan yang kedelapan adalah struktur industri yang lemah. Jadi industri kecil dan menengah yang belum terintegrasi dengan industri yang berskala besar dalam mata rantai pertambahan nilai. Nah, inilah 8 permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor industri nasional di negara kita. Jadi maka permasalahan ini dari dulu sampai saat ini tentunya dengan kadar yang berubah-ubah, ya harapannya kadar permasalahan ini harus semakin kesini harus semakin berkurang ya. Tentunya kalau menghilangkan sama sekali juga sulit, secara bertahap ini harus terus-menerus, ini proses terus-menerus ya untuk dikurangi kadar permasalahannya. Ya, dengan demikian nanti harapannya sektor industri akan memiliki daya saing yang semakin baik ya di mata internasional atau di dunia internasional. Demikian materi tentang sektor industri. Ya, jadi ini materi terakhir dalam mata kuliah perekonomian Indonesia di semester ini ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.